Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran Creative Content Production pembelajaran PAI. Ini untuk materi PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada pertemuan kedua ini kita lakukan secara asinkronus dengan tema konsep dasar Creative Content Production. Semoga Bapak Ibu sedang dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai dari pertemuan kedua ini. Kita mulai dengan definisi produk konten kreatif. Produk konten kreatif adalah proses penciptaan, perancangan, dan hasil materi atau media yang memiliki elemen-elemen kreatif dan artistik dengan tujuan untuk menginformasikan, menghibur, atau mempengaruhi audiens. Jadi di dalam produk konten kreatif ini yang akan dihasilkan bisa dalam berupa gambar, kemudian bisa dalam bentuk video, kemudian bisa dalam bentuk suara, juga dalam bentuk podcast dan lainnya yang tujuannya untuk menghibur, memberikan informasi, atau mempengaruhi audiens. Konten kreatif dapat berupa teks, gambar, audio, video, animasi, kombinasi dari berbagai media tersebut. Konten ini dirancang untuk menyampaikan pesan, cerita, atau informasi dengan cara yang menarik, inovatif, dan berbeda. Nah, seperti halnya kita membuat media pembelajaran untuk siswa-siswi tingkat dasar, menengah, dan atas, kita perlu membuat inovasi yang baru seperti mengganti buku dengan buku secara digital, atau bisa juga menggunakan video dan bentuk-bentuk yang berbeda seperti biasanya. Nah, disinilah yang dinamakan sebuah konten kreatif. Ruang lingkup produksi konten kreatif itu ada 9 ya. Yang pertama adalah medianya beragam. Di sini yang dimaksud dengan media beragam adalah produk yang kita hasilkan bisa jadi temanya sama tapi dengan bentuk media yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada tujuan yang variatif. Jadi konten yang sama memiliki berbagai macam tujuan. Kemudian ada proses kreatif. Pada proses pembuatannya dibuat dengan secara hati-hati dengan kreativitas yang prosesnya sangat berbeda antara satu konten dan konten yang lain. Kemudian juga ada penggunaan alat yang kreatif. Jadi tidak bisa ditentukan sebuah kreativitas dengan alat-alat yang tertentu. Kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan, seperti pendekatan yang sangat sederhana sampai yang begitu canggih. Kemudian target audiens. Target audiens ini adalah kita harus mengetahui tingkat apa, level apa, sehingga konten kita sesuai dengan target audiens kita. Kemudian konten yang kita buat itu mempunyai pengaruh emosional dan estetik. Kemudian kreativitas dan inovasi itu sangat dibutuhkan untuk bisa menyampaikan informasi kepada audiens kita. Kemudian dibutuhkan pula konsistensi dan perencanaan, serta yang terakhir adanya evaluasi dan peningkatan. Jadi konten yang telah kita buat itu kita bisa membuat versi 1, versi 2, versi 3 berdasarkan feedback atau masukan dari user audiens kita. Kemudian cakupan untuk konten PAI yaitu pertama materi-materi pendidikan, kemudian bisa juga video edukasi, kemudian podcast agama, kemudian infografis, serta konten multimedia lainnya. Ini semua dirancang untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan ajaran agama secara efektif dan menarik kepada audiens yang beragam.
Kemudian peran dan relevansi produk konten dalam PAI. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman agama. Nah, pemahaman agama ini dapat bertambah seiring dengan melihat konten dari yang kita buat. Nah, kemudian juga menginspirasi dan memotivasi. Kemudian memfasilitasi diskusi dan pemikiran kritis. Serta penggunaan teknologi dalam pendidikan agama, juga mempromosikan etika dalam konten yang semuanya untuk bertujuan meningkatkan kreativitas siswa. Nah, peran dan relevansi dari produk konten ini sangat penting sekali dalam pengembangan konten digital. Dalam produksi konten agama, etika itu merupakan sebuah hal yang sangat penting. Nah, berikut ini beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketepatan fakta dan informasi. Jadi, dalam sebuah konten agama bukan merupakan sebuah hipotesis, tapi itu merupakan sebuah fakta dan informasi yang disertai dengan dalil-dalil yang valid. Kemudian penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Nah, apapun yang kita sampaikan tidak menyinggung pemahaman dari orang-orang yang berbeda keyakinannya, ya. Kemudian kita bisa gunakan penggunaan bahasa dan istilah yang tepat. Jadi tidak menyalahkan, kita menyampaikan informasi versi kita dengan tidak menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Kemudian harus adanya toleransi dan keterbukaan, tidak diskriminasi atau tidak sara, yang diartikan konten kita tidak menyinggung suku, agama, ras, dan aliran yang lain, ya. Kemudian kita menghindari kontroversi yang tidak diperlukan. Kemudian keterbukaan dan transparansi. Kita juga harus memahami kultur dan konteksnya. Misalkan kita membuat konten dengan beragam tingkat sosial, sehingga kita harus memberikan contoh yang sesuai dengan tingkat sosial dari audiens kita. Kemudian kita pun memberikan ruang untuk umpan balik dan koreksi, sehingga konten kita selalu bisa lebih baik nantinya. Kemudian tujuan edukasi dan kepedulian sosial. Nah, yang selanjutnya, etika dalam produksi konten agama itu membantu menjaga. Jadi diharapkan dengan adanya etika produksi konten agama itu dapat menjaga integritas, keakuratan, dan relevansi materi agama. Hal ini dapat mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok agama dan mencegah potensi konflik atau perpecahan. Jadi dengan adanya konten kita itu bisa meningkatkan pemahaman, kemudian tidak mempermasalahkan perbedaannya, namun meningkatkan pemahamannya, gitu ya. Nah, etika ini menjadi panduan yang sangat penting bagi para pembuat konten dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan pesan agama kepada audiens yang lebih luas. Nah, dengan adanya etika konten agama ini diharapkan kita bisa menyejukkan informasi yang kita sampaikan, sehingga pemahaman dari audiens yang meningkat dan tidak terjadi perpecahan yang tidak perlu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan yang kedua ini. Diharapkan kita bisa berdiskusi dengan tema yang kita angkat pada pertemuan yang kedua ini. Untuk diskusi dapat dilakukan melalui kolom komentar, ya, sehingga Bapak Ibu bisa aktif untuk bisa ikut dalam pembelajaran ini. Dan nanti di pertemuan selanjutnya mungkin ada beberapa tutorial untuk mempraktikkan
mempraktekkan bagaimana cara membuat konten pembelajaran PAI ya. Nah, tugas untuk pertemuan kedua ini Bapak Ibu harus sudah memiliki tema yang akan dibuat kontennya. Temanya apa? Temanya adalah Bapak Ibu harus menentukan materi apa yang akan diangkat. Nah, saya sudah sediakan formnya yang bisa dilihat pada kolom deskripsi, atau nanti bisa juga saya sebarkan pada grup WA atau di portal. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk mengisi temanya agar tema ini tidak sama antara satu peserta dan peserta yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.